Halo anak-anak, kembali lagi di channel PPKN Menyenangkan bareng Pak Dista. Kali ini kita akan membahas materi di bab pertama kelas 3 tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Pertama-tama, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Tentunya, kita sudah tidak asing lagi dengan kata hak dan kewajiban. Secara sederhana, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara. Dalam filsafat Pancasila dijelaskan bahwa ada 3 tingkatan nilai. Yang pertama adalah nilai dasar, yaitu mulai dari nilai ketuhanan sampai nilai keadilan. Yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai ini bersumber dari nilai dasar, dapat berwujud undang-undang, perda, atau yang lainnya. Sedangkan nilai praksis adalah realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita dapat membedakan hak dan kewajiban dalam dua hal. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dan yang kedua, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Bicara hak warga negara terhadap negara, kita ambil contoh misalnya hak berpendapat, hak untuk memeluk agama, hak untuk mendapat kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Untuk kewajiban warga negara terhadap negara, misalnya kewajiban mentaati hukum dan pemerintah, kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, dan sebagainya. Yang kedua adalah hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Untuk hak negara terhadap warga negara, misalnya hak negara untuk ditaati hukum, hak negara untuk dibela, dan hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Untuk kewajiban negara terhadap warga negara, misalnya kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh kasus pelanggaran hak, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kasus eksploitasi terhadap anak, di mana usia anak-anak seharusnya mereka mendapatkan pendidikan di sekolah ataupun kasih sayang oleh orang tuanya. Yang kedua adalah kasus bullying. Bullying adalah sebuah tindakan atau perilaku menyakiti orang lain dalam bentuk fisik, verbal, dan emosional. Akhir-akhir ini kasus bullying marak terjadi di lingkungan sekolahan. Yang ketiga adalah penegakan hukum yang belum optimal. Bahkan ada persepsi di masyarakat umum bahwa hukum cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini membuktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum optimal. Yang keempat, kasus yang juga marak terjadi di Indonesia adalah pelanggaran hak cipta. Misalnya yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah pembajakan di bidang musik atau pembajakan di bidang film. Selanjutnya, kita akan menganalisis pelanggaran hak merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya penegakan hukum yang belum optimal itu mencederai pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Contoh lain, masih tingginya angka putus sekolah mengindikasikan bahwa belum terlaksana sepenuhnya pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama juga tidak mencerminkan pasal 29 ayat 2. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa contoh kasus tentang pengingkaran kewajiban. Yang pertama yang masih sering kita jumpai di lingkungan sekitar tempat tinggal kita adalah membuang sampah sembarangan. Lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan dambaan kita bersama. Yang kedua adalah ketidaktaatan masyarakat dalam hal pembayaran pajak. Tentunya menjadi kewajiban kita agar supaya kita menjadi wajib pajak yang baik. Contoh selanjutnya adalah tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya, tidak mengikuti kegiatan siskamling yang sudah dijadwalkan. Hal itu jelas merupakan pengingkaran kewajiban. Selanjutnya, merusak fasilitas umum. Hal ini marak kita jumpai dan kita temui saat adanya demonstrasi yang semestinya dilaksanakan secara tertib. Selanjutnya yang masih sering juga kita temui adalah melanggar rambu-rambu lalu lintas.
Sebagai warga negara yang baik, tentunya menjadi kewajiban kita untuk mentaati tata tertib lalu lintas. Lalu, bagaimana kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 45? Ada beberapa contoh pasal yang mengatur tentang kewajiban dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 23A. Terakhir, kita akan membahas tentang penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selain itu, mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa dan sukses untuk kita semua.